Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya, Febri Sulih Pambudi. Di sini kita akan melanjutkan pembahasan kita di minggu lalu, yaitu tentang hakikat ilmu kimia. Baiklah, kita akan membahas materi tentang metode ilmiah. Apa sih metode ilmiah itu? Metode ilmiah adalah suatu cara sistematis yang digunakan untuk memecahkan berbagai masalah. Metode ilmiah dilakukan berdasarkan langkah-langkah berikut ini. Sebelum ke langkahnya, metode ilmiah ini biasanya digunakan untuk memecahkan masalah terkait sains, misalnya di kimia, fisika, biologi. Lalu untuk langkah-langkahnya, yaitu yang pertama, merumuskan masalah. Merumuskan masalah ini adalah dengan mengamati masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Setelah dapat ditemukan masalah, kita akan mengkaji teori dan penelitian sebelumnya. Hal ini sebagai referensi dalam pemecahan masalah, seperti cara-cara yang terdahulu dan apa kekurangan cara itu yang bisa disempurnakan. Lalu merumuskan hipotesis. Hipotesis ini adalah kesimpulan sementara. Jadi hasil dari pemecahan masalah yang akan dilakukan itu diperkirakan di merumuskan hipotesis. Lalu selanjutnya yaitu melakukan eksperimen untuk menguji hipotesis. Di sini bisa dilakukan, kalau kimia biasanya dilakukan praktikum untuk memecahkan masalah itu atau dilakukan percobaan. Setelah dilakukan percobaan, biasanya di situ didapatkan hasil pengamatan, dan di situ dari hasil pengamatan yang didapatkan akan didapatkan data. Dan dari data itu akan dianalisis sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan. Dan di kesimpulan ini akan dibandingkan dengan hipotesis yang awal tadi, diperkirakan apakah hipotesisnya benar atau salah. Setelah didapatkan kesimpulan, maka masalahnya sudah terpecahkan. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu melaporkan hasil penelitian supaya bisa dipelajari oleh orang lain dan juga sebagai laporan dari pemecahan masalah kita. Lalu selanjutnya kita bahas satu materi lagi di bab hakikat ilmu kimia, yaitu tentang keselamatan kerja. Mengapa kita belajar keselamatan kerja? Karena walaupun tidak semua bahan kimia itu berbahaya, tetapi ada juga banyak bahan kimia yang berbahaya. Untuk itu, keselamatan kerja harus dipikirkan dengan matang. Apa sajakah keselamatan kerja tersebut? Mari kita pelajari bersama. Nah, yang pertama di sini adalah ada tata tertib di laboratorium. Mengapa dibutuhkan tata tertib? Karena dalam laboratorium tidak boleh sembarangan melakukan eksperimen, tidak boleh bermain-main di tempat tersebut. Maka harus ada tata tertib supaya praktikumnya berjalan lancar dan benar dan selamat. Di sini ada contoh beberapa tata tertib di laboratorium. Yang pertama adalah menggunakan jas laboratorium, sarung tangan, masker wajah, dan sepatu tertutup. Hal ini dapat mencegah kita untuk terkena bahan kimia dan sebagainya. Lalu membaca petunjuk praktikum dengan cermat. Di sini agar tidak salah langkah dalam melakukan praktikum. Karena kalau salah langkah nanti kemungkinan bisa terjadi hal yang tidak diinginkan. Lalu yang ketiga,
tidak makan dan minum di laboratorium. Karena kita tidak tahu di laboratorium itu terdapat bahan apa yang masih tersisa di lab itu, makanya kita tidak boleh makan dan minum agar tidak keracunan. Lalu mencuci tangan dengan sabun dan air bersih sebelum dan sesudah praktikum. Ini untuk kebersihan kita, dan membersihkan laboratorium sesudah selesai dipakai. Gunanya agar bahan-bahan yang tersisa atau tercecer itu dapat dibersihkan dan tidak membahayakan. Selanjutnya yaitu dalam penggunaan bahan kimia. Di sini harus, yang paling penting adalah harus ada pendampingan dari yang ahli, misalnya dari guru kimia ataupun laboran yang paham tentang bahan kimia. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan bahan kimia, yaitu yang pertama, jangan menggunakan bahan kimia yang tidak jelas labelnya. Biasanya bahan kimia itu di dalam wadahnya itu sudah ada labelnya masing-masing, jadi identitasnya ada. Kalau tidak ada identitasnya, jangan digunakan, karena nanti salah mereaksikan bisa membahayakan diri dan orang lain dalam praktikum. Lalu jangan menyentuh bahan kimia dengan tangan langsung. Ada baiknya kita menggunakan sarung tangan untuk melindungi tangan kita. Lalu menggunakan pipet untuk mengambil larutan. Lalu jangan mencium aroma zat kimia secara langsung, karena kita bisa keracunan juga. Tetapi dikibaskan gas dengan tangan sampai tercium, dikibas-kibaskan sedikit demi sedikit itu untuk mencium aromanya. Selanjutnya, pengenalan alat-alat laboratorium. Sebenarnya alat-alat laboratorium ini sangat banyak ya, bukan hanya 8 yang ditampilkan di gambar, tetapi sangat banyak. Bergantung juga dari kelengkapan lab-lab di sekolah masing-masing. Dan di sini saya pilih beberapa alat yang sering digunakan dalam praktikum. Yang pertama ini adalah yang bentuknya silinder, ini adalah tabung silinder atau tabung ukur untuk mengukur larutan. Lalu di sini labu ukur digunakan untuk membuat larutan dengan konsentrasi tertentu. Lalu Erlenmeyer bisa sebagai wadah larutan, bisa juga sebagai tempat wadah untuk reaksi. Lalu di sini gelas kimia untuk reaksi juga bisa. Lalu pipet tetes ini untuk mengambil bahan. Lalu ada pipet gondok, biasanya digunakan untuk mengambil bahan-bahan yang pekat dan dilakukan di lemari asam. Lalu di sini ada karetnya ya, biasa karetnya lebih besar, dan ada tabung reaksi. Di sini tabungnya untuk melakukan reaksi. Lalu di sini ada buret. Buret biasanya untuk melakukan titrasi ya kalau di praktikum di SMA, dan banyak kegunaan yang lain. Di sini biasanya volumenya sangat besar. Ada yang 250, ada yang 100. Lalu selanjutnya simbol bahaya pada bahan kimia. Apa saja simbol-simbol bahaya pada bahan kimia? Ini ada daftarnya, sebagiannya yaitu yang pertama ini kalau simbolnya ada api seperti ini mudah terbakar, kalau yang silang seperti ini menimbulkan iritasi. Nah ini kalau yang tangan dengan larutan ini menyebabkan korosif. Nah kalau ada tengkorak seperti ini beracun. Lalu jika gambarnya ledakan yaitu mudah meledak. Lalu di sini ada bahan bahaya biologis. Di sini ini ya kalau lambangnya seperti ini namanya oksidator atau mudah mengoksidasi. Lalu kalau ada bahan seperti ini, lambang simbol seperti ini, ada ini lingkungan, ini berbahaya bagi lingkungan.
Dan jika ada simbol seperti ini, tandanya radioaktif dan lain-lain. Mungkin cukup itu yang bisa disampaikan pada pertemuan ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.